Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah untuk dirimu yang bersedih. Kira-kira bersedih kenapa ya? Dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, dan percintaan, kalian bisa lihat di playlist ya. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana teruntuk dirimu yang bersedih saat ini ya. Pesan semesta kepadamu. Karena saya merasakan di sini energi kesedihan, jadi saya mau mengambil tema ini. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang kesedihanmu? Kita lihat, saya mau lihat dulu ya. Kamu sedih karena apa ini? Ya, kalau kamu tidak bersedih, hari ini kamu happy, berarti energi ini bukan untukmu ya. Ini untuk orang-orang yang bersedih, yang lagi galau, ya, mendapatkan pencerahan dari semesta. Dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Kita lihat di sini. Di sini ada Seven of Cups, Ace of Swords, Queen of Coin, Ten of Coin, Knight of Wands, ada The Hermit, Four of Coin, Ace of Coin. Wow, kesedihan-kesedihan yang sangat dalam ternyata ya. Saya lihat di sini kamu dikecewakan, terluka ya. Ini entah dengan siapa ya. Ataupun mungkin energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa kamu, bisa dirinya yang terluka ya. Kalau seandainya dirinya yang terluka karenamu, introspeksi diri, minta maaflah kepada mereka ya. Tapi kalau memang kondisinya kamu yang disakiti, berikanlah mereka maaf walaupun mereka belum berkata maaf kepadamu ya. Selalu kita berikan maaf, karena pintu maaf itu membuka rezeki, membuka kehidupan yang baru, mendatangkan berkat untuk kita sendiri ya. Oke, di sini ada dikecewakan ya, terluka. Terluka ini terluka lahir batin ya, paling utama fisik. Ada perselingkuhan, tidak dianggap, pandang enteng, tidak diinginkan, dicampakkan, ditinggal nikah, berjuang dari nol tapi pergi pada saat sudah dia up di atas, dia pergi meninggalkanmu, mencampakkanmu, tidak setia, atau bahkan di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, sehingga akhirnya memilih untuk berpisah. Ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Dimana kamu merasa bahwa inilah yang terbaik, keputusan ini, ternyata no. Ataupun mungkin kondisinya kamu memilih orang yang lebih dari dirinya, tetapi orang itu mengecewakanmu. Dirinya lah, mantanmu ini yang kamu kecewakan. Ada beberapa yang akhirnya kamu tahu bahwa ternyata benar-benar dia cinta
kepadamu tulus dan kamu tahu bahwa ternyata saya memang betul-betul mencintainya. Dimana pada saat sudah berpisah baru kamu merasa sedih yang mendalam, sangat-sangat kehilangan. Wow, ditinggalkan, dihianati, dimarahi. Ini kalau dimarahi ini ada orang tua kamu, pasangan, kamu selalu salah, pimpinan. Ya. Jadi kamu sedih. Saya sebenarnya diinginkan nggak sih? Kok nggak diarahkan, tinggal dimarah terus. Ya, saya dicintai nggak sih? Saya memang masih ingin dikerja di sini atau gimana nih? Saya sudah berusaha tetapi selalu saja saya salah. Seolah-olah bernafas saja saya salah gitu. Terus apakah saya harus mati supaya benar gitu ya? Ada beberapa yang frustasi, kesedihan karena ditipu karena cinta, uangnya habis, ataupun ditipu karena bukan ditipu juga sih, terjebak, berusaha untuk membahagiakan orang lain dengan ketidakmampuan, akhirnya mengambil hutang dan terlilit hutang, akhirnya stres sendiri. Dimana pada saat kamu memilih untuk bisa membantu mereka dan berharap suatu saat nanti mereka membantumu, tetapi pada saat kau susah mereka malah pergi meninggalkanmu, mencampakkanmu. Wow, ini dramatis ya, sangat-sangat dramatis. Kenapa ya? Ya itu energi paling dominan ya, paling tinggi. Kalau ini ada di dirimu ya energimu, kalau tidak ya berarti energi orang lain. Karena saya ambil energi yang paling tinggi ya, kalau energi yang rendah ya enggak. Jadi kalau kamu mau 100% energimu silakan personal reading. Di sini juga saya melihat tidak diinginkan, dibuang nih artinya kayak sampah gitu. Kalau sampah itu kan nggak ada harganya. Ini bisa di orang tua, ya orang tua tidak menghargai anak, tidak menghargai, kalau pasangan ya tidak menghargai suami atau istrinya. Ya ataupun mungkin anak tidak menghargai orang tuanya. Ini bisa juga. Kamu di posisi mana terserah. Karena di sini bicara tentang sakit hati. Mungkin ada bahasa atau tindakan orang tua yang menyakiti anak, akhirnya anak trauma. Dan akhirnya anak itu juga mengikuti kelakuan dari orang tuanya. Nah itu ya, jadi dia akhirnya kalau dibilang terluka ataupun mungkin membalas apa yang dilakukan ayahnya dulu waktu kecil, ada trauma dan akhirnya dia juga membalas itu. Dan akhirnya orang tuanya juga pun terluka. Dengan sikap cuek, emosional ya. Dan ya ada tindakan, ucapan, perkataan yang sebenarnya tidak perlu diucapkan, harus diucapkan dan akhirnya tersinggung ataupun marah. Dihina, ada di penghinaan. Dibilang di sini ada yang miskin. Ada yang bilang jelek. Ya. Ataupun kekurangan-kekurangan ya. Yang akhirnya kamu terluka. Adapun saya lihat di sini dia membongkar aib-aibmu, kamu sudah percaya sama dia. Ini biasa ke pasangan yang paling menyakitkan ya. Kamu sudah percaya ya, tapi dia bongkar untuk mempermalukanmu. Dia bongkar aibmu ke keluarga besarmu, ke temanmu, sahabatmu, lingkunganmu, sampai ke kantor ya. Supaya apa? Kamu malu. Wow, bingung ya, kok sedih banget ya. Banyak orang yang bersedih ya, dililit hutang ya, dihina, ditipu. Wah, saya bingung ya mulainya dari mana ya. Banyak masalah ternyata kalian ya. Tapi ya ingat, kamu mau naik tingkat, selesaikan masalahmu, bukan lari atau diam, tapi diselesaikan ya. Itu yang saya lihat ya. Ada yang dikecewakan, ada yang terluka, ditinggal nikah ya, penyesalan, ada yang dikhianati, terus apa lagi di sini, tidak dianggap ya, ditipu, selalu salah, dihina ya, bahkan ada yang playing victim, menghasut agar kamu malu, agar kamu stres, dan ada yang mau menghancurkan karirmu di sini dengan ya tadi menyerang mentalmu. Oke, jadi itu ya sekedar
eh apa dibilangnya, bukan sekedar sih, itulah energi-energi kamu di mana kamu lagi sedih. Tapi energi yang paling tinggi nih bicara dari pasangan ya. Pasangan yang mana pasangan itu membuatmu terluka, tidak ada tanggung jawab, meninggalkanmu, selingkuh, playing victim, ada narsistik di sini. Ataupun mungkin yang paling sadis di sini adalah tidak bisa nikah. Mencintai tetapi tidak bisa bersama. Sehingga kesedihan itu mendalam, dia pendam sendiri. Walaupun sama-sama saling cinta tetapi memilih untuk berpisah, tidak bersama. Itu yang paling sangat energinya paling tinggi ya. Saya merasakan di situ. Kerinduan yang sangat dalam walaupun mungkin kondisinya dia sudah atau kamu sudah terkoneksi dengan yang lain tetapi masih bersama dengan yang lain tapi koneksinya masih dengan dia. Masih ingin bersamanya, masih mengingat memori-memori indah bersamanya. Dimana kamu tahu bahwa dirinya yang terbaik dan kamu yakin ataupun sekarang kamu tahu bahwa ternyata memang saya benar-benar mencintainya. Tulus. Walaupun hanya diam. Oke. Itu energi kamu. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan, pesan untukmu tentang kesedihanmu. Di sini ada 9 of coin, 10 of sword. Di sini ada the empress. Ada 3 of sword. Oke ya. Oke. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk lebih tenang. Masa lalu biarlah berlalu. Semesta mau yang terbaik untukmu. Kenapa? Karena ada pembelajaran di balik itu semua. Ya, untuk bisa membuatmu lebih tangguh, lebih dewasa dalam berucap bersikap. Mungkin kemarin kamu masih kekanak-kanakan, masih egois. Dengan adanya masalah ini, kamu dituntun untuk bisa menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan pribadi yang takut akan Tuhan. Mungkin kemarin kamu jauh dari Tuhan. Dengan adanya persoalan ini, kamu lebih dekat dengannya. Ya, bicara tentang kesedihan itu kamu menariknya, kamu yang meminta. Ini ada beberapa yang permohonan doanya salah nih. Ini semesta bilang nih. Jadi kalau kamu contoh ya, Tuhan kuatkanlah diriku dari masalah-masalah ini. Berarti kan kamu mau minta kamu dikuatkan. Berarti semesta mau ini harus kuat nih. Kuatkanlah diriku dari setiap masalah. Jadi jangan sampai salah doa ya. Karena Tuhan itu akan mengabulkan apa yang kamu inginkan. Jadi jangan sampai salah ucap. Nah, kenapa kita ucap harus yang negatif? Kenapa harus yang stres? Harus bicara kepada semesta. Terima kasih Tuhan, saya selalu berbahagia. Tidak pernah ada duka. Kalau bisa seperti gitu. Ya mungkin lebay ya, atau Kak Ica aku terlalu serakah sekali. Tapi memang seperti gitu doanya. Kenapa tidak kita langsung bicara yang positif saja? Gak usah pakai apa ya dibilangnya, drama. Kita kan mau hidup bahagia, minta aja sama Tuhan, Tuhan saya mau bahagia, saya mau kaya. Kalau kamu dibilang Tuhan terima kasih, saya sudah dicukupkan, sudah semesta kasih cukup. Lebihnya besok kamu cari lagi. Itu kan dari pola pikir kamu. Kamu mau kaya yang mendadak, yang bagaimana ya terserah, itu dari pola pikir kamu. Tapi ingat, kaya juga itu kan pasti ada tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Kamu bisa tidak? Kamu sanggup tidak? Nah itu. Jadi jangan sampai salah doa. Ini pertama. Ya, harus positif. Kalau kamu ragu-ragu ya semesta kasih ragu-ragu. Kalau kamu memang yakin, pas semesta akan kasih kamu yang lebih sesuai doamu, sesuai permintaanmu, sesuai kata hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu apa yang sudah berlalu ya, biarlah berlalu. Ibaratkan kalau kita dibilang ada benang kusut sudah nggak bisa dikasih ini, ya sudah, kita harus rela untuk memotong, memutuskan itu benang dan kembali lagi ke awal. Jadi benangnya baru. Dan itu harus rela, harus mengikhlaskan.
Karena kalau kamu mau merajut lagi benang kusut, itu sudah rugi di waktu, tenaga, biaya, pikiran. Kamu harus mempunyai keberanian untuk merelakan, yaitu memutus, memotong. Ya. Harus pakai logika, jangan terlalu pakai perasaan. Kalau kamu pakai perasaan, akhirnya apa? Tertekanlah perasaanmu. Kamu tidak sayang pada dirimu, kamu lebih sayang pada orang lain. Padahal semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menyayangi diri sendiri dulu. Tidak usah terlalu berpikir orang lain. Orang lain itu kalau dia mau memberikan kamu kebahagiaan itu bonus, tapi bukan keharusan dia membahagiakan kamu. Dan jangan kamu merasa bahwa saya sudah baik sama mereka, mereka harus baik sama saya. Ya. Itu kan terkadang di pikiran kamu kan. Saya harus baik supaya besok mereka baik sama saya. No, semesta mau sampaikan kepada kamu, makanya buat dirimu baik dulu. Berikan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan untuk dirimu tanpa meminta validasi dari orang lain. Mereka mau datang untuk membahagiakanmu atau tidak, itu terserah dari mereka. Mereka datang membahagiakanmu, bonus. Tidak juga ya nggak apa-apa. Tapi bukan keharusan mereka, bukan kewajiban mereka untuk membahagiakanmu. Tapi kewajibanmu lah sendiri yang bisa harus membahagiakan dirimu sendiri. Ya. Jangan terlalu banyak mendengar kata orang. Ingat, kamu punya masalah, mereka yang akan selesaikan. Enggak, kamu. Jadi gak usah ikut dengar kata orang. Fokus pada dirimu, kata hatimu. Jangan banyak gak enakan, kamu harus tegas. Kalau kamu ragu-ragu, ya kamu akan dipermainkan atau kamu akan jatuh. Tentukan tujuanmu. Kalau mereka sudah meninggalkanmu, berarti mereka itu tidak pantas untukmu. Mereka mencampakkanmu, mereka tidak pantas untukmu. Kenapa kamu harus menangis? Semesta sudah kasih tahu bahwa ini orang-orang tidak pantas. Yang mana mereka mengecewakan kamu, itu adalah orang-orang yang memang tidak pantas untukmu. Sudah ditinggalkan, sudah dikasih, ibaratkan semesta itu sudah melindungi kamu dari orang jahat. Kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus nangis? Kayaknya, tapi kalau bicara di kantor gimana? Saya selalu salah, dimarahi. Itu bukan tempatmu kalau gitu. Karena seorang pimpinan harus bisa mengayomi, mendidik, bukan hanya menyuruh. Itu bukan tempatmu. Tapi saya butuh duitnya, ya itu pilihan kamu. Ada kan seperti gitu. Semua dunia ini kan penuh dengan pilih. Semua itu adalah pilihan. Kalau kamu pilih duitnya, ya sudah, berarti tahan mentalmu di situ. Tapi kalau kamu mau mentalmu sehat, duitnya ya biasa-biasa aja, tapi kesehatan mentalmu oke, ya berarti tempatmu bukan di situ. Dibandingkan stres, pusing, ujung-ujungnya uang juga ada, tetapi habis di pengobatan mental. Atau stres, akhirnya sakit migrain lah, inilah itulah. Tapi itu semua pilihan. Cuman semesta mau sampaikan di sini kepada kamu untuk tidak usah berlama-lama bersedih. Ngapain? Kalau kamu dibuang, kamu bangkit. Semesta akan memberikan tempat untukmu. Kamu bangkit dulu. Ya, jangan kamu mau sudah dibuang, sudah gitu aja. Nunggu orang yang mau datang mengulurkan tangan. Enggak, jangan. Kamu yang harus bangkit, berdiri di atas kakimu sendiri, berjalan walaupun tertatih, walaupun ngesot ya, ngesot. Tapi setidaknya kamu ada gerak. Gerak, jangan di tempat sampah. Kamu geser-geser sedikit di tempat yang bagus. Karena kalau kamu di tempat sampah, ya di tempat itu orang tahu kamu itu sampah, memang di situ. Tapi kalau kamu bergeser ke tempat yang bukan sampah, orang akan mungkin lihat kamu, oh kenapa ya? Kan nggak mungkin, contoh ya, pengemis sekalipun, ya tidak mungkin dia ada di tempat sampah. Pasti dia di tempat yang banyak keramaian, supaya orang juga iba sama dia. Cari tempatmu gitu, untuk bisa up. Bukan menerima keadaan kamu, atau menyalahkan kamu. Kenapa saya jadi orang miskin? Kenapa saya jadi ini? Tapi bagaimana caranya supaya kamu keluar dari keterpurukan, dari kemiskinan, dari pergaulan tidak bagus, ataupun kondisi pikiranmu sendiri yang membawa duka untukmu. Di sini sebenarnya ini dari pikiran. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih membahagiakan diri. Jangan malah meratapi nasib. Tetapi keluarlah dari keterpurukan dengan caramu sendiri, dengan kebahagiaan. Kalau orang-orang itu sudah tidak pantas untukmu, ya kenapa kamu harus mau rela untuk berlinang air mata demi mereka yang jahat?
Ya, kasihan dirimu. Berarti kamu mau dirimu untuk disakiti mereka kalau mereka datang kembali. Karena orang jahat kan. Nah itu, jadi berpikir positif bahwa orang itu tidak pantas untukmu. Sudah, kalau mereka menyakitimu itu orang jahat. Karena orang baik tidak mungkin menyakitimu. Ini tanda kutip ya. Beda kalau orang kasih tahu nasihat ya. Jangan kamu bilang, dia kemarin dibilangnya ceramahi saya Kak Ica. Dia orang jahat. Ada ceramah yang positif ya. Bukan berarti diceramahi itu yang negatif. Orang memberikan masukan ya. Mereka menegur kamu itu kan positif. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ditegur itu mereka jahat, tidak. Biasa orang-orang diam-diam itu jahat loh, karena punya maksud kan. Ya hati-hati, jangan kamu berpikir orang diam itu dia baik, no. Dan orang jahat, orang tukang ngomel itu orang jahat, tidak. Hati-hati yang diam-diam, karena diam-diam itu orang-orang nggak mau urus itu, nggak mau pusing. Biasa orang yang cerewet itu adalah orang-orang yang peduli, tapi disalahartikan. Kalau orang sudah nggak peduli, coba kamu peduli nggak sama orang lain? Kalau ini ya pasti kan saya nggak peduli, ya sudah urusannya dia, nggak usah urus, ya kan? Tapi coba kalau adikmu sendiri, pasti kamu cerewet. Karena apa? Kamu peduli sama adikmu untuk kehidupannya yang lebih baik gitu. Ya, jadi seperti itu semesta sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tegar. Lahir baru di sini ada The Empress. Lahir baru dalam artian dari jiwa dan raga, dari pola pikir, dari hati. Jangan pernah terpuruk. Kalau kita sudah terpuruk, bangkit. Ya, jangan terpuruk dalam artian kita yang bikin ya, karena dari pikiran kita. Tapi kita harus tegas, ya. Kita harus tegas menentukan masa depan kita. Apa yang sudah terjadi, relakan, ikhlaskan. Itu nasibmu, terima. Ya, perbaiki. Dan jauhi orang-orang yang menyakitimu. Ini ada hati ya, ditusuk pedang-pedang ini. Jauhi orang-orang yang sudah menyakitimu. Jauhi mereka, itu orang tidak baik. Kamu sudah tahu orang tidak baik, kamu masih mau dekat-dekat, ya suatu saat nanti mereka akan menyakitimu lagi. Ya jangan kaget dan jangan bersedih kalau mereka menyakiti kamu. Kamu yang minta, kamu yang dekat-dekat. Makanya saya bilang perlindungan dirimu itu adalah jarak dengan orang-orang jahat. Tapi saya cinta Kak Ica. Ya itu harus dikontrol. Rasa cintamu dengan dia cinta kamu tidak. Kalau dia mencintai kamu dan kamu mencintainya, silahkan. Tapi kalau kamu mencintai dia tapi dia tidak mencintaimu, sangat-sangat disayangkan. Kamu menyanyiakan orang yang di sana yang harusnya kamu juga cintai, tapi kamu lebih berfokus pada orang-orang jahat. Ya, dan akhirnya dirimu terluka. Jadi fokuslah pada orang-orang baik. Tidak usah terlalu baper. Terkadang kita punya hati ini terlalu lemah, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Makanya tadi dibilang harus tegas. Tegas menentukan sikap, tegas untuk menentukan pilihan, dan tegas untuk bisa menahan emosi. Ya, tegas menahan emosi ini artinya jangan baper-baper gitu. Kita punya empati, ya. Tetapi jangan terlalu bucin. Ya. Atau jangan terlalu baik, akhirnya kita dibodohi, kita ditipu, kita dimanfaatkan. Harus pakai logika. Jadi logika dan hati harus seimbang. Karena kalau yang berlebihan itu tidak baik, kekurangan pun tidak baik, harus seimbang. Gunakan hatimu tetapi juga gunakan pikiranmu, logikamu. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kita wajar bersedih tetapi jangan berlama-lama, dan jangan kesedihan yang fokus pada diri kita. Tetapi kita harus lebih berfokus pada kebahagiaan. Kebahagiaan yang harus kita raih tanpa meminta validasi dari orang lain, tetapi kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.